teman-teman, hari ini saya mau sharing pengalaman saya sekolah di Malaysia, terutamanya di sekolah Cina. Nah, saya yakin pasti ada banyak teman-teman Indonesia penasaran, sekolah Cina di Malaysia kayak gimana? Dan video ini merupakan video pertama di mana ada orang Tionghoa Malaysia sharing tentang ini dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman Indonesia bisa tahu, sekolah Cina kayak gimana. Jadi tambah wawasan, tambah ilmu, gak gampang ditipu. Saya tidak akan kasih disclaimer seperti semua video saya kerana saya merasa hanya kanak-kanak butuh disclaimer, dan video ini emang bukan untuk bocah kerana di video saya banyak cerita tentang pasal cinta, berpacaran, jadi emang not for kids. Jadi untuk adik-adik yang cepat naik emosi, cepat tersinggung, channel Upin Ipin ada di sebelah, pintu ada kat sana. Monggo silakan, saya tidak akan menghantar. Perkenalkan, saya Airipan. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi di FKG UGM Yogyakarta. Dan sebelum saya ke Indonesia, saya telah bersekolah di sekolah Cina selama 11 tahun dari tingkat SD sampai SMA. Pada tahun 2007, apabila saya cuma 7 tahun, saya ikut darjah 1 atau kelas 1 di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kim Seng, di mana saya harus belajar 3 bahasa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai bahasa internasional, dan bahasa Cina sebagai bahasa suku. Jadi PR-nya otomatis banyak kerana saya harus belajar 3 bahasa sekaligus secara formal di samping mata kuliah yang lain. Jadi kalau teman-teman Indonesia tanya saya, pengalaman kamu SD di Malaysia kayak gimana? Ya, bukunya banyak kerana saya harus bawa banyak buku dari banyak mata kuliah, sehingga saya dulu SD-nya saya bawa tas beroda melodi daripada saya menjinjing tas dengan bahu saya kerana berat sekali. Nah, sampai sini kalian tanya, sopo iku melodi? Hello Kitty, tahu nggak? Nah, itu konco akrabnya Hello Kitty, namanya Melody. Dan lagi guys, kalau kalian belajar bahasa Cina, kalian harus belajar aksaranya. Dan dengan itu, cara penulisan aksaranya itu satu paket, gak bisa diasingkan. Dan dengan itu, saya pernah kerjain PR-nya. Nulis aksara Cina sampai jam 12 pagi, gak selesai-selesai. Sehingga ibu saya membantu saya untuk siapin PR-nya. Dan ibu saya kalau nulis ya, harus gak boleh rapi banget dan gak boleh bergaya banget kerana nanti akan terciduk cikunya. Dan saya juga ada teman, dia nulis aksaranya gak selesai-selesai sehingga dia nangis. Dan esok sampai sekolah ya, nanti cikgu akan cek PR-nya, dan kalau PR-mu gak selesai, congrats kerana cikgu akan rotan. Satu PR gak selesai, cikgu rotan 1 kali. Dan saya dulu ada satu cikgu, sepertinya beliau ada OCD gitu. Beliau minta kami murid semua nulis nama Cina di pojok kiri atas dan nulis tanggal hari itu pada pojok kanan atas pada setiap halaman PR-nya. Jadi bayangkan kamu ada 10 halaman PR-nya, jadi harus nulis nama Cina 10 kali sama tanggalnya 10 kali. Dan nanti esok kalau cikgu cek itu misalnya 10 halaman, 5 halaman gak nulis nama sama tanggal. Nah teman-teman, coba teka harus rotan berapa kali? Harus rotan 5 kali. Dan itu hanya dari satu cikgu, dari satu mata kuliah, belum lagi dari cikgu lain. Jadi bayangkan sepanjang hari kamu bisa dirotan berapa kali. Kalau setiap kali saya dirotan, saya dapat RM1, mungkin sekarang saya dah cukup kaya untuk wisata keluar angkasa bersama Elon Musk. Kebetulan suatu hari, cikgu yang kila cek nama di pojok kiri atas itu datang ke sekolah dengan tangan yang dibalut. Katanya beliau kerana beliau main volleyball ya, tetapi dipukulnya pakai sini sehingga cedera. Dan murid-muridnya walaupun kami merasa sedih untuk beliau, tetapi secara senyap kami merasa sangat gembira kerana cikgu udah tak bisa rotan kami. Yeay! Pada masa itu walaupun kecil tetapi nakal sekali ya. Dan
Dan rotan itu emang ada di semua sekolah Malaysia, bukan sahaja sekolah Cina. Kerana di video ini saya menjelaskan sekolah di Malaysia secara keseluruhannya, dan budaya rotan emang ada di Malaysia sehingga alat disiplin ini ada dijual di pasar malam. Jadi teman-teman yang mau beli bisa ke pasar malam, dan kalau kalian yang nggak mau anak-anaknya di rotan di sekolah, itu bisa di request dengan sekolah, gak apa-apa kok. Selesai cerita pasal rotan, sekarang kami cerita pasal bahasa. Dan kalau untuk sekolah Chinese, ya bahasa pengantarnya dalam bahasa Chinese dan pengumumannya juga dalam bahasa Chinese. Tetapi di tingkat SD ya, itu mata kuliah seperti pendidikan moral, sains, matematika itu semua dalam bahasa Chinese, dan bukunya juga dalam bahasa Chinese. Dan untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggris, ya, itu tidak mungkin dalam bahasa Chinese kan, pasti dalam bahasa masing-masing. Tetapi pada Chinese High School, pada tingkat sekolah menengah, itu semua sudah berubah. Kalau untuk subjek seperti geografi, sejarah sama pendidikan moral, itu pakai bahasa Melayu. Kalau untuk subjek sains dan matematika, itu pakai bahasa Inggris. Hanya bahasa Cina sama sastra Cina yang pakai bahasa Cina. Dan sama seperti sekolah rendah, itu pengumumannya sama, komunikasi seharian tetap pakai bahasa Cina. Dan di sini saya mendapati bahawa ada banyak orang Indonesia ada salah faham bahawa sekolah Chinese itu hanya orang Chinese yang bisa daftar masuk. Itu enggak, itu cuman sekolah yang dengan bahasa pengantarnya Chinese. Kamu non-Chinese, kamu monggo silakan, kalau mau belajar gak ada ketentuannya. Sesiapa bisa daftar asal kamu orang Malaysia. Kebanyakan teman saya orang Chinese kerana orang tua mereka antarin mereka ke Chinese school belajar bahasa Chinese. Tapi ada juga kok belajar Melayu, belajar India, belajar dari bangsa lain. Mereka sekolah di bahasa Chinese. Kerana akhir-akhir ini ya, ekonomi Tiongkok lagi berkembang dengan pesat. Jadi teman-teman dari bangsa lain, mereka memanfaatkan peluang ini untuk antarin anak mereka ke sekolah Chinese untuk belajar bahasa Mandarin. Kira-kira orang non-Chinese kuliah di sekolah Cina itu kayak gimana? Ya kayak saya kuliah di Indonesia, itu nampaknya sangat fresh. Itu kok ada orang yang berbeda di antara kita. Itu sepertinya saya di Indonesia belajar bahasa Indonesia, orang Indonesia senang. Nah, sama ceritanya di sini, kalau orang Melayu, orang India belajar bahasa Tionghoa, wah kami merasa senang. Wah, itu pintar sekali. Itu bisa belajar bahasa kami. Itu sama ceritanya di sini. Itu sama untuk semua umat manusia. Itu merasa bahasa sendiri, budaya sendiri dihargai. Itu merasa senang gitu yo. Itu di Malaysia, di Indonesia itu juga sama. Dan untuk high school saya, sekolah menengah jenis kebangsaan Jitsin, kamu mau daftar masuk ya, kamu harus full A di ujian nasional di UPSR, atau maksimalnya 1B kalau masih ada tempatnya ya. Dan dari dua subjek itu harus ada penulisan Cina sama pemahaman Cina. Dan menurut kami ya, kalau ada teman bangsa Melayu, bangsa India bisa daftar sampai masuk sekolah menengah Cina, itu luar biasa. Kerana mereka belajar dengan bersungguh-sungguh, itu bisa dapat A dengan bahasa yang bukan bahasa ibunda mereka, itu bahasa Chinese. Itu luar biasa sekali. Dan saya masih ingat ada satu abang 1 tahun di atas saya, namanya Hafiz, dan dia blasteran Melayu Tionghoa dan beragama Muslim. Jadi dia kelihatan seperti model gitu kerana dia ada muka orang Melayu, terus dia kulitnya warna putih. Jadi jelas sekali dia orang blasteran gitu. Jadi ada banyak cewek di sekolah ngefans sama dia kerana dia ganteng. Nah, itu rahasianya. Itu kalau cewek Cina di Malaysia itu suka dating sama cowok Melayu kerana cowok Melayu itu handsome. Nah, saya bongkarin rahasianya di YouTube ya. Dan untuk persentase cikgu, saya merasa cikgu Chinese paling banyak, tetapi cikgu Melayu, cikgu India juga banyak. Dan selama 5 tahun saya di sekolah menengah Jitsin, pernah ada cikgu Chinese yang ajarin saya sejarah dalam bahasa Melayu, cikgu India yang ajarin saya sejarah dalam bahasa Melayu, terus ada cikgu Melayu yang ajarin saya sains dalam bahasa Inggris, cikgu India dan cikgu Chinese yang ajarin saya bahasa Inggris.
Dan cikgu India, cikgu Chinese ajarin saya bahasa Melayu, dan juga ada cikgu Chinese ajarin saya sains dan matematika dalam bahasa Inggeris. Jadi itu tercampur-campur gitu yo. Itu gak ada ketentuan gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi untuk Chinese dan Tamil High School itu bayar operasinya ditanggung separuh oleh kerajaan. Itu berarti ada separuh ditanggung sendiri oleh pihak sekolah. Jadi pengetua selalu mengingatkan kami untuk hemat listrik, hemat air, bukan sahaja untuk menjadi manusia yang lebih menghargai alam sekitar, tetapi untuk menjimatkan kos. Dan kan sekarang sudah mendekati bulan Ramadan ya, dan walaupun kami Chinese school, kami kan ada cikgu sama pelajar yang Muslim. Jadi walaupun sedikit, kami tetap harus menghormati mereka. Dan kalau pada bulan Ramadan, kelas petangnya itu bisa pulang lebih awal kerana biar teman-teman Muslim bisa kembali untuk berbuka puasa. Dan kalau pada hari Jumaat, itu recessnya lebih panjang supaya teman-teman Muslim bisa solat Jumaat. Dan di kantin sekolah juga ada bagian non-halal sama halal. Kalau di bagian halal ya ada pedagang Melayu Muslim yang menjual nasi lemak. Kalau di sistem pendidikan Malaysia, non-Muslim itu mengambil mata kuliah pendidikan moral, tetapi untuk Muslim mereka mengambil mata kuliah agama Islam. Jadi pada kelas pendidikan moral mereka akan pamit, terus mereka akan ikut kelas agama Islam. Nah di sini bedanya dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia ada kelas agama masing-masing gitu, tetapi di Malaysia pendidikannya tidak begitu berfokus ke agama. Jadi paling ya ada agama Islam sebagai mata kuliah gitu, tetapi kalau untuk agama Buddha, agama Kristen itu paling sebagai kelab, society, sebagai UKM gitu ya. Ngomong tentang UKM kan sekolah saya sekolah Chinese ya, jadi ada UKM seperti tarian barongsai, wushu sama Chinese orchestra dan gendang 24 perayaan. Dan itu asik sekali. Kalau yang pengen ikut wushu dan Chinese orchestra itu paling popular antara kalangan murid-murid, kerana kalau wushu ya kamu bisa belajar gratis di dalam sekolah daripada kamu harus cari sifu di luar dan bayar mahal-mahal. Dan wushu itu satu-satu UKM-nya kamu bisa main dengan senjata bahaya dan tajam di dalam kompleks sekolah. Bayangkan kamu ambil tombak, ambil pedang, wah bayangkan itu cewek ya, wah ambil pedang kayak gitu, wah keren sekali. Itu teman-teman kayak gitu. Kalau Chinese orchestra banyak orang yang ikut juga, kerana sistem pendidikan di Malaysia kalau UKM kamu bagus ya, itu bisa langsung dinaikkan IPK-nya, poinnya ditambah ke dalam IPK-nya. Bayangkan, jadi banyak yang pengen ikut Chinese orchestra kerana setiap 2 tahun sekolah saya akan menghantar tim untuk berlomba ke Tiongkok. Dan bayangkan mewakili Malaysia lomba ke Tiongkok, mereka bisa mendapat juara 1 mengalahkan tim Tiongkok. Luar biasa sekali. Apabila saya kuliah ke Indonesia ya, saya mendapati bahawa bahasa Jawa itu bahasa daerahnya Jogja, dan kalau kamu ngomong Jawa, kalau di Jogja ya itu dianggap halus, dianggap sopan santun ya, dan bahasa daerahnya sangat dipelihara. Tetapi nah itu masalahnya di sekolah saya ya. Kalau dulu saya hanya diperbolehkan untuk ngomong bahasa Chinese, saya tidak diperbolehkan untuk ngomong bahasa daerahnya Penang, yaitu bahasa Hokkien. Gak boleh ngomong bahasa Cantonese, Hakka, Teochew dan lain-lain. Kalau ngomong dialek seperti itu ya dimarahin cikgu, dicatat oleh pengawas, dilaporin terus. Jadi saya hairan kenapa? Kerana mereka bilang itu bahasa daerahnya kasar. Nah, saya gak mengerti kenapa bisa gini ya, kerana kalau bahasa Jawa di Jogja itu dianggap sopan santun dan pertuturannya juga sopan santun, tetapi bahasa daerahnya Penang, bahasa Hokkien, biasanya orang mereka pakai ya, mereka ngomong dengan sangat kasar sekali, sehingga saya malu mau ngomong di YouTube di sini. Dan itu sekarang mereka lagi komplain, kenapa Ivy kamu orang Penang, kamu gak bisa ngomong bahasa Hokkien? Saya merasa sangat stres sekali. Saya udah bisa ngomong 4 bahasa, sekarang saya malah dibuli terus. Kenapa saya gak bisa ngomong bahasa Hokkien gitu? Dan kerana ini mereka komplain hanya 3 dari 10 anak generasi muda yang bisa ngomong bahasa Hokkien di Penang.
Nah, ini yang saya gak mengerti gitu. Mereka gak mau kami ngomong bahasa daerah di sekolah, dihukum terus. Sekarang mereka malah komplain kami gak bisa ngomong bahasa daerah. Dan itu mereka sudah bikin salah karena kalau di Indonesia bahasa Jawa, bahasa daerah mereka bisa dijagain terus dan itu pertuturannya juga bisa dalam nada sopan santun. Kenapa ya bahasa Hokkien di Penang itu dianggap sebagai apa ya, bahasa yang kayaknya angke yang apa ya, buka kancing dua terus duduknya kayak gini di kopitiam. Nah itu yang dipakai angke yang kayak gitu. Jadi saya nggak nyambung gitu loh. Sekarang saya fikir balik, saya tidak tahu gimana saya bisa survive belajar 3 bahasa dari keluarga linguistik yang berbeza selama 11 tahun. Itu sekarang saya fikir balik luar biasa sekali kerana bahasa Melayu itu dari keluarga Austronesian. Kalau bahasa Inggeris itu dari Indo-European. Kalau bahasa Cina itu dari Sino-Tibetan. Itu aturannya, katanya itu beda sekali. Mereka bukan dialek dari masing-masing, tetapi akhirnya kami bisa menguasai 3 bahasa sama-sama sekali. Jadi kalau untuk kami Chinese Malaysia ya, kami kuliah ke luar negeri ya, kami suka iseng gitu. Saya ada teman ya, dia kuliah ke Australia, terus dia ketemu bule tanyanya dia bisa berapa bahasa, terus dia tipu dan dia bilang dia bisa 7 bahasa. Apa 7 bahasanya? Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Chinese, terus Hokkien, Teochew, Hakka, Canton. Nah, itu 7 bahasanya. Jadi kalau teman-teman Indonesia tanya saya ya, kamu bisa berapa bahasa? Ya, kalau saya dengan aman, saya bisa bilang saya bisa 4 bahasa karena saya emang menguasai 4 bahasa ini sehingga saya bisa membahas ekonomi, membahas politik, tidak bermasalah. Jadi sampai sini, semoga teman-teman suka video saya dan ojo lali subscribe kalau kalian pengen nonton lagi. Belum cukup lagi nonton sini. Kita sampai jumpa lagi. Terima kasih.